Oke, sekarang pindah ke surah Thaha ayat 14. Mencari ketenangan. Tadi sudah dirumuskan di surah Ar-Ra'd apa ketenangan itu? Cuma dengan menyebut nama Allah. Sekarang kita lihat apa posisi zikir dalam sholat. Posisi pentingnya zikir dalam sholat. Di bagian tengah sampai akhir Allah berfirman, gimana? Aqimis salata. Ayo yang hafal. Aqimis salata. Wow. Li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi depan ayatnya apa? Innani anallah la ilaha illa ana. Ini disebut tauhid la ilaha. Tauhid la ilallah bukan teori, tapi tauhid la ilallah itu dibaca, diresapi. Jadi kalau habis pengajian sudah punya tauhid belum? Baru punya ilmunya, belum punya amalnya. Oleh karena itu Nabi selalu mengatakan, man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, begitu. Jaddidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. La ilaha itu bukan teori. Tauhid uluhiyah, rububiyah, sifat 20 enggak cukup. Itu teori. Harus ada prakteknya. Harus ada prakteknya. Kalau ada orang menunjukkan jurus-jurus silat di YouTube, kita lihat, kita ikuti. Udah bisa belum? Cepat bisa nggak? Setahun juga nggak lolos-lolos. Kalau ingin belajar membaca la ilaha illallah hanya pakai YouTube, tembus nggak ke kalbu? Tembusnya ke kuota. Nggak tembus ke kalbu, Pak. Jebol WA-nya, ya berat. Kalau itu aja bisa berat, data apa yang kita lihat, yang kita rekam, yang kita tonton di WA itu, di HP itu bisa berat. Sebaiknya yang memberatkan kolbu itu apa? Kalimah-kalimah Allah. Bagaimana beratnya nama Allah? Coba lihat hadis Imam Tirmizi. Dalam hadis Imam Tirmizi dia katakan bahwa nanti dari kiamat ada orang yang gak punya amal banyak, tapi dia punya rahasia di kolbunya. Ketika ditimbang amalnya oleh Allah, disuruh malaikat mizan, malaikat penimbang, ditimbang semua dosanya, disebutkan sijilat, sepanjang lembaran yang ada di zaman itu, di masa itu, di padang mahsyar, sejauh itulah, sebanyak itulah dosanya. Banyak nggak tuh? Jadi kalau orang ngeprint yang pakai bulat itu, yang biasanya di Indomaret itu ya, kan bulat tuh untuk struk, bukan struk yang tepar itu ya. Sepanjang itu dosanya. Satu rim, kira-kira begitu ya. Satu rim 50 lembar ya. 500, oh sorry, kurang nolnya. Sebanyak itu dosanya, akhirnya malaikat azab, penunggu neraka sudah siap mengikatnya dan menariknya. Tapi Allah berfirman, artinya malaikat pun tidak tahu isi kalbu. Yang di kalbu itu malaikat nggak tahu. Niat antum kesini ngapain Allah nggak tahu. Allah tahu. Kalau malaikat, jadi niat antum kesini yang tahu cuma, tapi malaikat nggak tahu. Yang tahu cuma kita, dan begitu ajibnya kalbu. Coba ayatnya, surah Luqman. Innallaha alimun bidzatis sudur. Pakai inna, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam sudur, di dalam dada. Enggak disebutkan malaikat, tapi disebutkan Allah. Malaikat cuma catat yang lahir-lahir, yang zahir-zahir. Maka Allah katakan ke malaikat mizan, hei malaikat, bedah jantungnya, bedah dadanya, bedah kolbunya. Dulu kolbunya pernah bergetar nyebut namaku bukan? Cek, dibuka. Jadi selain Nabi Muhammad ada hamba Allah yang dibedah. Mau dibedah nggak nanti? Nah, nggak apa-apa dibedah, dibuka. Isinya bukan 01, bukan 02. Ada yang istighfar depan saya nih ya. Bukan selain Allah. Apa dalam kalbunya?
nama Allah, Allah. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan Allah, Allah itu berdenyut. Di riwayat Imam Tirmizi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus jalan kalbunya, gak pernah berhenti, gak pernah berhenti. Ternyata dia waktu wafat, dia dapat talqin zikir la ilaha illallah, mati. Saat kalbunya bergetar, mati. Maka kalbu yang bergetar ini tidak pernah mati, cuma tubuhnya yang mati. Dari dia mati sampai kiamat berapa lama itu getarannya? Ditimbanglah kalbu yang ada nama Allah bergetar itu. Karena di surah Al-Anfal gimana? Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut nama Allah, kalbunya berdenyut kencang. Seperti orang, bisa jadi orang jatuh cinta, ketakutan, atau mau ujian kan deg-degan. Yang kemarin ikut ujian CPNS deg-degan kan? Ada yang tangannya udah letoy duluan ya, udah gemetaran, nggak jadi, salah terus mencetnya. Saya nggak pernah ikut ujian jadi nggak tahu. Ya. Mau meramar, getaran kalbunya sampai ke lidah, akhirnya manggil mertuanya mas, nggak diterima jadinya. Begitu efek kalbu. Ditimbanglah nama itu, kalbu itu, kalbunya diambil, timbang. Semua dosanya ditaruh. Awalnya masih begini-gini ya. Lama-lama ternyata yang di dalam kalbunya keluar, tambah berat, tambah berat, tambah berat, tambah berat, tambah berat. Makanya orang yang kalbunya ada nama Allah, kata-katanya bisa tebar, masuk ke kalbu kita, tembus ke kalbu kita, bukan masuk kanan keluar kiri. Itulah Nabi, itulah pewaris para Nabi, para sahabat, pewaris para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini mereka masih ada. Makanya kita mesti berguru ke orang yang bersanad, bukan yang ngaku-ngaku. Bukan yang ngaku-ngaku ikut Nabi, tapi yang buktikan bahwa dia ikut Nabi dengan bersanad. Bersanad itu bukan cuma ijazah, aku ijazahkan, bukan. Bersanad itu berguru, mulazamah. Apa arti mulazamah? Kita senantiasa konsisten berguru ke orang itu. Jadi kalau ngajinya cuma pas tablik akbar ya salam. Ini tempat mengingatkan saya ke sahabat saya, siapa ya? Ustadz Zulhendri ya. Itu orang alim, masih muda, ilmunya luas melebihi umurnya. Silakan disemarakkan. Ini inisiasi beliau kali ya, tempat begini. Emang beda Pak, kalau duduk di atas begini itu rasanya beda. Makanya ulama-ulama Al-Azhar, ulama-ulama sebagian di Yaman, kalau ta'lim dia buat mimbar begini. Pas saya buka hadis, mimbar Nabi kayak gitu atau kayak gini? Ternyata benar kayak gini, mimbarnya Nabi. Kalau ini namanya podium. Podium itu dulu punyanya orang Yahudi Nasrani, yang Nabi buat ini. Tapi boleh nggak pakai podium? Ya boleh, kan itu peradaban, bukan masuk ke syariat. Nah silakan mulazamah ke beliau. Tadi ada Ustadz Al-Nof ya, mulazamah ke beliau. Masih banyak ustadz-ustadz di sini yang mau ngaji kitab. Karena tidak semua sempat nyantri, sudah telat kan, umurnya udah lewat, nggak boleh kan disuruh-suruh push up. Kau telat sholat push up, nggak bisa begitu lagi Pak. Dulu saya awal-awal jadi ustadz, ini bukan masih awal juga ya. Awal-awal jadi guru, jadi ustadz, jadi dosen, itu galaknya bukan main. Karena belum dapat hadis musalsal birrahmah, hadis musalsal dengan kasih sayang ke makhluk Allah. Ada yang ngantuk dikit, saya bilang, anta kum, berdiri, sudah, ya, nggak jarang saya usir. Kamu main-main ya? Kita lagi baca hadis, kamu kok baca buku selain hadis? Ukhruj. Dulu galak Pak, untung kita ketemu hari ini ya. Jadi yang ngantuk-ngantuk tak tidur aja lah. Tapi nggak ada ngantuk nih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kolbu begitu. Dia kalau sudah terus ditempa, lama-lama dia tambah halus. Coba ini filosofi, belajar ke alam. Karena Allah mengatakan siru fil ard,
jalanlah di muka bumi. Itu ayat tertulis. Ayat tak tertulisnya apa? Kalau kita lihat orang ngasah sabit, masih ada nggak orang yang nyabit rumput sekitar Pekanbaru? Udah susah ya. Wah, belagu, sok kuto ya, seorang kota. Coba kita keluar Pak, lihat di situ ada orang nyabit rumput pakai sabit. Kalau agak sedikit susah narik rumputnya, terus diapain? Diasah. Ngasahnya, asahannya ada dua, ada yang halus, ada yang kasar. Kalau dia pengen cepat, dia pakai yang mana? Pakai yang kasar dia. Tapi kalau dia pengen lama tahannya, dia pakai yang mana? Tapi lama nggak ngasah pakai yang halus? Lama. Boleh cepet-cepet nggak? Enggak, emang halus juga, halus. Bahkan kadang nggak bunyi. Tapi kalau yang kenceng itu, yang kasar itu, ya bunyi deh. Begitu Pak, orang yang baru dapat ilmu kajian baru itu kasar-kasar ngomongnya kadang. Kita semua begitu. Kalau kata teman saya, ikhwan khuruj jemaah tabligh, ngejos tak gitu. Tahu ngejos nggak? Ya kayak bukan jos yang minuman kuat itu. Lagi jos, lagi semangat. Kalau kata teman kita ikhwan muslimin, lagi ghirahnya tinggi tak? Apalagi tuh ghirah, semangat. Ya. Kalau orang pesantren hamasah wahimmah, semangatnya lagi melangit tak? Emang nggak bisa dihadang itu. Itulah kelebihan anak muda. Tapi kalau anak tua dapat kajian keras, kita lihat mukanya, kita udah kesal duluan Pak. Lah bapak ini udah bau tanah masih aja mau cari masalah di masjid ya? Mau nyalahin kita aja. Nah, tapi sabar Pak, dia badannya tua tapi ilmunya kan masih muda. Nanti lama-lama dia capek. Saya udah ketemu ratusan orang yang curhat mengatakan, Ustadz saya dulu keras, orang kayak Ustadz nih habis saya hina. Terus kok Bapak nggak hina saya? Oh kan dulu Ustadz ya. Jadi kalau sekarang saya dihina orang, saya maklumi. Oh berarti ini baru hijrah ya. Hijrahnya pintu yang beda sama pintu kita. Dimaklumi aja Pak. Nah, kalau antum disalahkan teman, udah maklumi aja. Ya terima kasih. Karena setiap kali ada orang menghujat kita, Allah angkat kita. Apa kata Nabi? Ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang menerima direndahkan, termasuk Nabi menerima enggak waktu direndahkan oleh orang-orang Taif? Dilempar pakai apa? Dilempar pakai batu, bahkan pakai tai onta. Nabi terima? Bahkan doakan mereka kebaikan, bukan doain laknat atas kau, gitu enggak ya? Enggak ada. Kenapa sekarang kajian kita dinodai dengan kalimat laknat? Air putih ini hanya mengeluarkan air putih. Kalau warnanya ini apa warnanya? Merah, coklat, udah terserah deh. Keluarnya mungkin nggak putih? Mungkin nggak keluarnya putih? Kalau air kopi di dalam gelas keluarnya kopi hitam atau susu? Kalau di dalamnya toilet keluarnya apa? Kosakata toilet, najis, apalagi? Oh, ngomong kotor ya, vulgar. Kalau di dalamnya ada kebun binatang, keluarnya apa? Guguk, gitu ya. Gajah, mending gajah gede. Ini sebut apa? Harimau, babi, Allahu Akbar. Babi mah haram. Ya, kalau di dalamnya ada kebun binatang, keluarnya nama-nama binatang. Apa di dalam kalbumu? Coba goyang, tadi mau jatuh ya. Kita goyang teko, kita goyang gelas, keluar isinya. Jika isinya nama Allah, Asmaul Husna, keluarlah nama itu. Jika isinya kebun binatang, keluar satu-satu. Guguk, kalbun, mending kolbun, ya, mending nama si dia, ya, dia Allah maksudnya. Tapi ini yang keluar apa? Dikasih pertanyaan dikit, ustadznya sensitif, langsung keluar kalimat-kalimat tidak pantas. Berarti belum pantas dia untuk berbicara qalbu. Itulah problem kita hari ini. Fanzur amman ta'khuzuna dinakum. Maka perhatikan gurumu, pilih gurumu yang benar-benar.
yang lahir batinnya mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sorbannya, jangan hanya kopiahnya, bajunya, celananya, betul akhlaknya semuanya. Ada orang cantik duduk samping kita di bus, awalnya senang, kita perhatiin dikit ketus dia, kau nih apa, lihat-lihat berjenggot tapi nggak qaddul basar. Bisa juga dia ngomong qaddul basar. Tahu qaddul basar kan? Jaga mata. Ngerti juga tuh akhwat yang kurang baju ini ya. Iya, namanya mata kan melirik dikit-dikit ya. Dia bilang, wah, jadi cantik nggak dia? Galak ya. Galak nggak jadi cantik. Ada orang bening kulitnya tapi apa aja belagu ya, nggak mau salaman sama orang, najis ya, ketemu orang bau. Dia cantik tapi akhlaknya tidak cantik. Ada orang bersorban tapi akhlaknya tidak akhlak sorban. Ada orang bergamis tapi tidak akhlak gamis. Ada bersarung tidak akhlak sarung. Bukan melarang pakai ya, jangan, bukan melarang nggak pakai baju, bukan. Nanti yaudah Ustaz saya nggak pakai baju aja, bukan. Maksud saya, kalau cari guru jangan tertipu sama pakaian. Li'annal ajabu fil libas, kekaguman terhadap pakaian cuma sampai dia ngomong. Kalau dia udah ngomong ketahuan isinya apa. Ya,